لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah di malam yang berbahagia ini kembali Allah mengumpulkan kita di majelis ilmu dalam rangka kita untuk saling mengingatkan, saling mendorong, dan saling memberikan nasihat. Karena orang-orang beriman, bagi mereka nasihat adalah sesuatu yang paling bermanfaat. Oleh karena itu Allah berfirman dalam ayatnya, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Maka ciri orang yang imannya baik adalah ketika mendapatkan nasihat ini membekas, gitu ya. Jadi berdasarkan ini kita baca tadi bahwa ciri baiknya iman seseorang ketika dinasihati maka membekas. Maka di dalam surat Al-Anfal ayat kedua, Allah ketika menyebutkan hakikat orang beriman, Allah mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Artinya hanyalah orang-orang beriman itu orang-orang yang sempurna imannya. Apa yang pertama? Idza tuliyat alaihim ayatuhu, jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana. Atau yang pertama, idza dzukirallah, jika disebutkan nama Allah maka bergetar hatinya. Apa maknanya di situ? Al-Imam As-Sudi ketika beliau menafsirkan ayat ini, maksudnya adalah seseorang ketika dia hendak berbuat maksiat kemudian dinasehati, Pak, Bu, Mas, Mbak, takutlah kepada Allah. Fawajila qalbuhu, kemudian hatinya bergetar dan dia tinggalkan kemaksiatan itu. Ini ciri siapa? Ciri orang beriman dengan iman yang sempurna, gitu ya. Dinasehati, diperingatkan, dia akan kembali. Ya, karena tidak ada orang mukmin seperti apapun keimanannya, mereka lepas dari dosa. Ya, apa tidak, Pak? Iya. Orang beriman, orang bertakwa seperti apapun mesti pernah berbuat salah. Cuman bedanya, Pak, orang-orang bertakwa ketika mereka terjerumus dalam dosa, maka apa? Mereka terus ingat kepada Allah, kemudian mereka akan terus waspada di masa akan datang. Sebagaimana Allah pernah menyebutkan, innalladzina taqaw
idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa ketika mereka tergoda oleh setan berbuat maksiat, apa yang terjadi? Tadzakkaru, jika dia langsung ingat kepada Allah. Fa idza hum mubsirun, kemudian setelah itu dia betul-betul menjadi tajam pandangannya. Maksudnya apa? Dia ngerti, awas, kalau saya ke sini saya bisa terjerumus dengan dosa yang dulu saya pernah lakukan. Kalau saya menyimpang ke sini, awas ini. Kenapa? Dulu kejadian kayak gini saya. Gitu loh. Karena orang-orang beriman itu kata Rasul, dia tidak akan pernah terjerumus dalam lubang yang sama lebih dari sekali. Itu ciri orang-orang beriman, ya. Makanya terkadang Allah Subhanahu wa taala ketika mengingatkan hambanya akan bahaya dosa dengan cara apa? Sesekali dia terjerumus ke dalamnya, kemudian dia merasakan ya bagaimana sakitnya orang yang apa? Terjerumus di dalam dosa. Karena efeknya banyak. Dosa efeknya banyak. Apa diantaranya? Hilangnya kenikmatan ketika ibadah. Baca Al-Quran tidak jadi apa? Tenang. Ya, ibadah sholat malam jadi tidak pernah terbangun, subuhnya pun bablas, gitu ya. Iya, maka betul-betul tersiksa orang seperti itu. Maka dia tidak mau di lain waktu terjerumus dalam dosa yang sama. Berdoa tidak kunjung Allah kabulkan, gitu Pak ya. Karena dosa itu diantara penghalang dari penghalang terkabulnya doa. Masya Allah. Maka Bapak sekalian, ya hendaklah kita sebagai orang-orang mukmin karena dilandasi cinta karena Allah, kita saling memberikan peringatan. Dan insya Allah subhanahu wa ta'ala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, masih menjelaskan di dalam tafsir surat-surat pendek ya. Dan kita akan masuk tafsir surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur ini termasuk surat Makkiyah. Itu diturunkan sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, ya, walaupun turunnya di kota Madinah, ya nggak mungkin ya mungkin, tapi kalau kemudian turunnya setelah Rasul hijrah ke Madinah, ya, kemudian ayat ini turun di Mekah, tetap dikatakan sebagai surat Madaniyah, karena yang menjadi patokan adalah sebelum Rasulullah itu hijrah. Kalau sebelum hijrah berarti surat Makkiyah. Ya, At-Takatsur, penyebutan surat ini dengan surat At-Takatsur. Apa di At-Takatsur? Yaitu bermegah-megahan, berbangga-banggaan. Ya, At-Takatsur ya, bukan kasur Pak. At-Takatsur ini, olah anu ngaji ini takon ibu-ibu ngaji ibu surat kasur, bukan gitu ya. At-Takatsur itu bermegah-megahan, berbangga-banggaan. Maksudnya apa? Itu celaan ya dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berbangga-bangga, baik bangga dengan harta ataukah bangga dengan kebangsaan atau kabilah-kabilah, atau dengan kedudukan, atau dengan pengetahuan, ya, dan segala sesuatu yang memungkinkan menjadikan orang untuk berbangga, termasuk banyaknya keturunan. Nah ini, maka Bapak sekalian kita perhatikan ayat ini, Masya Allah, ini ayat yang mengingatkan kepada kita agar manusia itu perlu ya melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hakikat manusia. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. At-takatsur yaitu bermegah-megahan telah alhaakum. Telah apa? Melalaikan kalian. Hatta zurtumul maqabir, hingga kalian mengunjungi gitu ya kuburan. Itu maksudnya apa? Sampai kalian berkunjung ziarah gitu, datang ke kuburan. Maksudnya apa? Sampai kalian mati. Kalla saufa ta'lamun, jangan begitu. Nanti kalian akan mengetahui. Kata Ibnu Katsir bahwa
Ayat ini kala saufa ta'lamun, yaitu orang-orang kafir. Wahai orang kafir, kalian pasti akan tahu akibat dari kalian berbangga-banggaan dengan dunia. Tsumma kalla saufa ta'lamun, kemudian jangan seperti itu. Kalian akan mengetahui akibat dari kalian berbangga-banggaan. Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksudkan di sini adalah siapa? Orang-orang beriman. Jadi ayat ini atau surat ini bukan sekedar memperingatkan orang-orang di luar Islam, tapi termasuk juga orang-orang Islam. Jangan pernah berbangga-banggaan dengan apa dari dunia yang kita miliki. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Jangan seperti itu. Andikan kalian mengetahui ilmal yakin dengan ilmu yakin. La tarawunnal jahim, niscaya kalian akan melihat neraka jahanam. Summa la tarawunnaha ainal yaqin, dan pasti kemudian kalian akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Summa la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im, kemudian sungguh kalian akan ditanyakan di hari itu tentang berbagai macam kenikmatan. Artinya apa? Akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi gini Pak, insyaallah ayat ini ya. Yang pertama Allah mengatakan alhaakumut takatsur, berbangga-banggaan. Tadi sudah jelaskan, berbangga dengan harta, berbangga dengan kebangsaan, atau kita bangga dengan kedudukan, dengan pengetahuan, dan segala sesuatu ini apa? Melalaikan kalian, termasuk bangga dengan harta. Padahal yang namanya manusia memang apa? Memang memiliki tabiat cinta kepada dunia. Ya apa tidak? Iya Pak. Ya, sampai manusia itu yang tidak sadar dengan negeri akhirat, mereka akan terus mencari dunia, lupa akan akhirat. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW pernah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Rasul mengatakan lau anna li ibni adama wadiyan min dahab ahabba ayyakuna lahu wadiyani. Andaikan seorang manusia dia memiliki satu lembah berupa emas. Emas Pak, ini bukan tambang pasir ya, bukan tambang kerikil Pak. Ini emas Pak. Masya Allah, satu lembah isinya emas. Berapa ton, berapa triliun gitu Pak ya, gitu. Apakah puas? Rasul mengatakan ahabba ayyakuna lahu wadiyan, niscaya dia menginginkan akan memiliki 2 lembah emas. 2 lembah emas dimiliki, apakah puas? Tidak puas. Dia mencari lembah emas yang ketiga dan keempat dan seterusnya. Kapan orang itu puas? Rasul mengatakan walan yamla afahu illa turab, dan tidak ada yang bisa memenuhi dia kecuali tanah. Maksudnya apa? Setelah manusia masuk ke dalam kuburan, sudah baru puas Pak, baru puas dan tidak akan ingin mencari lembah emas berikutnya. Ya, baru. Karena Allah sendiri menyebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 bagaimana keadaan manusia ketika bertemu dengan kematian. Allah mengatakan hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Maka sampailah ketika kematian mendatangi salah seorang di antara mereka, dia mengatakan rabbirji'uni, wahai Rabbku, wahai Allah, tolong kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? Untuk mencari lembah emas? Tidak. La'alli a'malu sholihan, agar aku beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Cuma itu Pak. Ini menunjukkan sudah puas, sudah tidak ada lagi keinginan untuk menumpuk-numpuk harta. Yang ada cuma satu Pak, ya, minta balik ke dunia untuk beramal soleh, untuk sholat walaupun 1 rakaat, untuk sedekah walaupun 1.000 rupiah. Yang kadang-kadang putune wewe duit saya butuh kelepatakan,
Tapi begitu kita mati, pengen Pak, kita datang ke masjid, ada kotak amal 1.000 rupiah kita cemplungkan Pak, tuing gitu Pak, pengen sekali. Tapi apakah mungkin Allah berikan kesempatan mereka hidup kembali? Allah putus harapan mereka. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali tidak akan pernah terjadi Pak. Sesungguhnya itu adalah ucapan mereka, dan di belakang mereka ada alam barzah, alam kubur, sampai datangnya hari kiamat. Berarti apa? Ya, walaupun orang pengen balik ke dunia untuk beramal soleh, tidak pernah Allah berikan kesempatan. Nah, apalagi orang mati pengen balik ke dunia, pengen ganggu siapa? Orang jualan nasi goreng. Kan ada kadang-kadang, kemarin ada orang mati Jumat Kliwon, jualan mie goreng banyak yang ganggu. Apa mau mati orik maning Pak? Enggak ada gitu ya. Coba, ini orang sudah mati minta izin kepada Allah balik ke dunia untuk beramal soleh saja, Allah tidak beri kesempatan. Apalagi mau ganggu, mau menang pos kampling gitu loh Pak ya. Jadi nggak boleh takut tidak seorang muslim itu. Ya, mulai mati Jumat Kliwon orik maning, enggak ada Pak. Ya enggak ada itu. Itu yang dapat dari mana? Ya dari TV, si manis jembatan Ancol gitu kan. Kita tahu itu dari ilmu dari mana kok kita bisa bikin film ya di manis jembatan Ancol, katanya orang mati dizalimi, dianiaya, hidup lagi. Munculnya gundul maning Pak ya. Masya Allah. Nah, itu mitos Pak ya, namanya mitos. Nggak boleh kita percaya. Masya Allah. Jadi ini Bapak sekalian, Masya Allah ya, bahwa seorang betul-betul menyesal di hari itu. Tatkala kita bertemu dengan Allah tidak berbekal dengan amal soleh, maka yang ada adalah penyesalan. Bahkan kata ulama, bukan hanya orang beriman bukan hanya orang kafir yang menyesal, orang iman pun mereka menyesal. Apa penyesalan mereka? Kenapa dulu tidak lebih banyak amal soleh yang saya perbuat? Bahkan orang yang mati syahid sekalipun, kata Rasulullah, mereka minta kepada Allah untuk kembali ke dunia agar bisa berjihad kembali dan terbunuh sebagai syahid kembali. Tapi nggak bisa. Nah ini Bapak sekalian, Masya Allah. Jadi ini luar biasa ya. Memang manusia diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada dunia, tapi apa? Bahwa berbangga-banggaan dengan harta dunia ini akan melalaikan. Apa maknanya? Yaitu disebutkan Ibnu Katsir di sini, yaitu ashghalakum hubbud dunya wa na'imuha wa zahratuha an talabil akhirah wa ibtighaiha wa tamada bikum dzalika hatta ja'akumul maut wa zurtumul maqabir. Yaitu bahwa kecintaan seseorang terhadap dunia, baik hartanya, jabatannya, kedudukannya, ini akan melalaikan kalian ya dari mencari akhirat. Itu yang tercela Pak. Jadi seorang muslim dia kaya bukan aib ya, muslim kaya boleh. Bahkan kata para ulama, ketika harta kekayaan berada di tangan orang-orang beriman, apa yang terjadi? Manfaatnya banyak. Kita mau bangun masjid, proposal Pak mau bangun masjid, saya yang bangun, kan gitu ya. Tetapi ya Pak, seharusnya seorang muslim itu harta kekayaan dunia itu jangan letakkan di hati. Terus di mana? Di tangan gitu. Karena kalau kekayaan di hati mesti jadinya pelit Pak. Tetapi kalau kekayaan di tangannya sedangkan hatinya akhiratnya, maka apa? Yang ada dia terus akan berderma dengan harta yang dia miliki. Karena gitu, Masya Allah ya. Makanya Rasul pernah mengatakan, man ahabba dunyahu adharra akhiratahu. Barang siapa yang cinta kepada dunianya, pasti dia akan mengorbankan akhiratnya. Ya, berapa banyak kita mendapati orang yang dulu hidupnya masih pas-pasan, ya, bisa dikatakan miskin, tapi rajin ke masjid Pak. Bahkan sering jadi muadzin masjid. Saking muadzin aslinya belum datang, dia badali jadi muadzin. Dulu Pak zaman kere Pak. Tapi begitu sukses, tokonya di mana-mana gitu ya, karyawannya banyak, zuhur hilang, asar kemudian tenggelam, maghrib
ngitung batik isya turu gitu. Ada gitu. Ya, dulu sebelum jadi pejabat, masya Allah, rajin ngaji, rajin taklim. Begitu jadi pejabat lupa itu semua. Itu contoh, Pak. Yaitu mereka membanggakan dunia sampai kemudian membahayakan akhiratnya. Dan mungkin kita rasakan ya, dulu pas kita aktif masih gede gajinya, alah, boro-boro ngaji, sholat waktu dia kadang-kadang nol. Gitu. Tapi begitu pensiun malah masya Allah. Nah itu Pak, luar biasa ya. Jabatan kadang-kadang menjadikan orang semakin jauh. Hatta zurtumul maqabir. Jika itu terus menerus sampai kalian apa? Menziarahi, mendatangi apa? Kuburan. Apa maknanya? Khalifah Umar bin Abdul Aziz berdasarkan ayat ini, beliau mengambil istimbat bahwa negeri atau alam kubur bukanlah alam yang kekal. Maksudnya apa? Bukan sebagai negeri untuk kekekalan di situ. Karena apa? Manusia begitu kita mati nanti, maka kita masuk ke alam kubur. Kapan akhir alam kubur? Sampai datangnya qiyamatul kubra. Maka manusia akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala menuju hari kiamat. Nah gitu ya. Jadi alam kubur itu tidak selama-lamanya. Makanya Allah mengatakan hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian berziarah. Yang namanya ziarah, kita berkunjung, akan kembali lagi. Kembalinya kemana? Kembali kita adalah ke negeri akhirat. Dan itu adalah hakikat kehidupan manusia. Ya, sampai ketika Rasulullah SAW menyebutkan keadaan manusia tatkala dibangkitkan dari kuburnya. Dalam hadis yang datang dari sahabat Aisyah, diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Rasul mengatakan yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Manusia akan digiring, dibangkitkan menuju Allah Subhanahu wa taala dari alam kuburnya. Hufatan, mereka tidak beralas kaki. Auratan, mereka tidak berpakaian alias telanjang bulat. Ghurlan, dan mereka belum disunat. Ini keadaannya, Pak. Apa yang pertama? Yang pertama, mereka tidak beralas kaki. Mungkin dulu di dunia kita banyak sepatu, Pak. Segala macam merek ada di situ. Tetapi kita dibangkitkan di hari kiamat, nggak ada. Ya, nggak ada Neckerman, nggak ada Carefil, New Era. Adanya Pak Cekerman gitu. Tinggal Cekerman di situ. Pakaian pun demikian. Dan kita belum disunat, masya Allah. Maka Aisyah ya, dengan logika beliau mengatakan, ya Rasul, ar-rijal wan nisa yanduru ba'duhum ba'dha, ya Rasul, laki-laki dan perempuan dikumpulkan, berarti mereka saling melihat aurat. Apa kata Nabi? Ya Aisyah, al-amru asyaddu min ayyuhim ala dzalik. Ya Aisyah, urusan di hari itu jauh lebih mengerikan daripada sekedar melihat aurat lawan jenis. Masya Allah Bapak sekalian, ini luar biasa ya. Nah ini menunjukkan bahwa alam kubur adalah bukan alam kekekalan. Kemudian Allah mengatakan, kalla saufa ta'lamun. Jangan seperti itu. Pasti kalian akan mengetahui. Ya. Yaitu mengetahui apa? Dia akan mengetahui tentang buruknya apa yang dia lakukan berupa apa? Cinta kepada dunia, sehingga dia lali akan akhirat. Maka Bapak sekalian, harta yang kita miliki, ya, perhatikan, harta yang kita miliki kata Rasul ada 3, Mas. Bapak sekalian, ada 3. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasul pernah mengatakan, yaqulul abdu, orang-orang mengatakan mali, ini hartaku, saling apa? Saling membanggakan. Maka Rasul mengatakan, wa innama lahu min malihi salas, hanyalah harta yang dimiliki seseorang cuma 3. Sebanyak apapun harta yang dimiliki kata Rasul, yang dimiliki orang tersebut cuma 3. Apa yang pertama? Ma akala fa'afna. Apa yang ia makan
kemudian hilang. Iya Pak. Iya. Kita malam-malam makan kambing guling. Habis itu minumnya jus stroberi. Habis itu minum mendoan. Besok pagi habis subuh kita buang, yang keluar apa? Apa mendoan masih mendoan? Gak usah dijawab, dipikir saja. Sama kan? Iya. Besok malam kita makan pakai apa? Pakai sapi. Sate sapi. Atau sapi guling mungkin banyak. Besok pagi dibuang, keluarnya sama saja. Itu hakikat harta kita Pak. Itu harta kita, ya. Apa yang kita makan. Yang kedua kata Nabi, la bisa fa'ablah. Apa yang kita pakai berupa pakaian, kemudian pakaian usang dialih fungsikan jadi apa Pak? Keset kamar mandi, ya kan? Ya gitu. Yang kedua, sedangkan yang ketiga kata Nabi, au tasaddaqa fa'amlah. Atau apa yang dia sedekahkan, kemudian itu terus berjalan. Hakikat harta itu Pak. Kalau yang kita makan sudah habis. Apa yang kita pakai beli pakaian akan hilang. Sedangkan apa yang kita sedekahkan itulah yang akan terus bersama dengan kita. Makanya pernah suatu ketika Masya Allah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mendapatkan hadiah seekor kambing. Kemudian beliau potong kambing itu. Beliau sembelih dan beliau potong-potong. Kemudian memerintahkan Aisyah, tolong ini bagi-bagi, disedekahkan. Begitu selesai dibagikan, Rasul bertanya, ya Aisyah, ma yabqa, apa yang tersisa? Kata Aisyah, yang tersisa cuman pahanya ya Nabi. Jadi kepalanya itu ya, badannya semua disedekahkan. Kata Aisyah, yang tersisa cuman satu paha. Rasul mengatakan kebalik Aisyah. Justru semua yang disedekahkan itu yang tersisa, dan apa yang kita makan itu yang akan hilang. Dibalik ternyata ya. Si Rasul memahami bahwa harta yang kita sedekahkan di jalan kebaikan itulah yang tersisa, dan itulah yang akan terus kita bawa sampai hari kiamat. Masya Allah, ini luar biasa ya. Jadi ini Bapak sekalian, bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hakikat harta kita. Adapun selain itu yang kita makan, yang kita pakai, yang kita sedekahkan, beliau mengatakan wa ma siwa dzalika fadzahibun wa tarikuhu linnas. Adapun selain itu maka akan hilang. Begitu kita mati maka apa? Itu kita tinggalkan, diberikan kepada ahli waris kita. Sudah, itu sudah beda kepemilikan, Pak. Begitu kita mati, harta itu bukan lagi punya kita. Punya siapa? Punya ahli warisnya. Makanya seseorang ketika menjelang matinya itu tidak boleh sembarangan dia menyedekahkan atau mewakafkan hartanya sembarangan, Pak. Pernah suatu ketika ada sahabat Nabi, kalau nggak salah bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Rasul, saya itu orang yang punya harta dan saya tidak memiliki ahli waris kecuali satu anak perempuan. Apakah boleh saya mensedekahkan bisulusai mali 2/3 dari hartaku? Jadi kalau misalkan hartanya 3M, berarti berapa yang disedekahkan? 2M. Nah, Rasul mengatakan la, tidak boleh. Bagaimana ya Rasul kalau setengah, separuhnya, berarti 1,5M? Rasul mengatakan tidak boleh. Fasulus, bagaimana sepertiga? Berarti 1M. Rasul mengatakan sulus wasulusu kathir. Iya sepertiga, dan sepertiga itu banyak, kata Rasul. Jadi kalau menjelang wafatnya kita mau bersedekah tidak sembarangan. Karena apa? Ini sudah berkaitan dengan hak orang lain, yaitu ahli warisnya. Kecuali kalau kita sekarang dalam kondisi sehat walafiat, kita mau menyedekahkan harta kita sebanyak apapun, bahkan semua nggak apa-apa. Karena pernah suatu ketika Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasul, hari ini saya akan mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, karena semua ibadah saya kalah dengan Abu Bakar. Apa ya Umar? Saya akan mewakafkan separuh hartaku. Ini Abu Bakar nggak bisa ini ngumpuli saya. Ternyata Abu Bakar datang, ya Rasul, saya akan wakafkan seluruh hartaku, seluruhnya. Subhanallah. Kata Rasul, terus anak istrimu ditinggalkan apa? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Akhirnya semua harta Abu Bakar As-Siddiq
diwakafkan di jalan Allah. Rasul nggak melarang. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq masih sehat walafiat. Habis itu usaha lagi, kemudian menafkahi anak istrinya. Beda ya? Iya. Jadi kalau kita mau sedekah menjelang kematiannya maksimal sepertiga. Tapi kalau sekarang monggo, ya tidak ada batasan. Ini masya Allah. Karena apa? Ya orang-orang beriman, ya yang kita harapkan agar apa? Agar harta yang kita miliki bisa bermanfaat untuk di kemudian hari. Ya, makanya Bapak sekalian, kita yang sudah wajib zakat jangan lupa keluarkan zakatnya. Kita yang sebenarnya sudah mampu untuk haji, untuk umroh, tunaikan itu semua. Kenapa? Itu adalah sebagai salah satu kita menginfakkan, menafkahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya, bahkan gini Pak, kita kalau mati, kita punya harta nih, kita mati, selama hidup kita belum haji. Maka bagaimana? Itu harta yang peninggalan kita tidak boleh langsung dibagikan. Karena syarat harta dibagikan mimba diwasiyati yusi biha audain, setelah ditunaikan wasiat-wasiat atau hutang-hutang. Dan hutang kata ulama tafsir ada dua, ada hutang kepada sesama, saya hutang kepada jenengan gitu loh, atau yang kedua hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Zakat yang belum dibayarkan atau haji yang belum pernah dikerjakan. Kita hutang kepada Allah. Berarti apa? Bayar dulu, Pak. Ambil dulu uang ini untuk haji, nunggu 23 tahun. Ya jangan, yang plus atau furoda, Pak. Ambil 300 juta. Nanti ini yang suruh berangkat. Gitu caranya, Pak. Itu sedang bayar hutangnya kepada Allah. Itu ya. Iya. Masya Allah. Itu harta ya. Karena kita dituntut Bapak sekalian ya, bahwa harta itu boleh kita miliki, tapi jangan sampai kemudian harta itu akan menyulitkan kita ibadah kepada Allah. Maka di akhir ayatnya, ya Allah mengancam di situ, kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Jangan seperti itu. Andikan kalian mengetahui dengan ilmu yakin, la tarawunnal jahim, kalian akan melihat bagaimana dahsyatnya neraka. Itu. Jadi jangan sampai kemudian apa? Kita terlalaikan dengan harta, lupa akan akhirat. Ya, summa la tarawunnaha ainal yakin, dan pasti kalian akan melihat jahanam dengan sebenar-benarnya, akan masuk ke dalamnya. Summa la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im, kemudian kalian akan ditanyakan dengan segala nikmat yang ada. Jadi Bapak sekalian, sekecil apapun nikmatnya Allah beri akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan Bapak sekalian, pernah suatu ketika sahabat yang mulia Abu Hurairah, beliau keluar ke masjid. Di tengah jalan bertemu dengan sahabat Abu Bakar dan ketemu Rasulullah. Jadi jalan bertemu bertiga. Maka ditanya, ya Abu Hurairah, kenapa Anda keluar? Ya Rasul, tidak ada yang menjadikan saya keluar kecuali perut yang kencot ya Rasul, gak punya makanan. Apa kata Nabi? Saya juga demikian. Ya, saya tidak keluar dari rumah kecuali karena perut saya keroncongan dari tadi, murotalan perut saya ini. Itu ya. Akhirnya apa? Masya Allah. Kemudian beliau mendatangi rumah seseorang atau seseorang gitu ya. Maka dia ditanya, kenapa kalian malam-malam waktu seperti ini pada keluar? Kita kelaparan. Akhirnya apa? Rasul dan sahabat-sahabat ini kemudian diberi hidangan makanan. Rasul pun makan saat itu. Makan ya, Rasul makan. Begitu selesai makan, apa kata Nabi? Latus alunna an hada yaumal qiyamah. Sungguh kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang makanan ini kelak pada hari kiamat. Akhrajakum min buyutikumul ju', ya rasa lapar yang telah mengeluarkan kalian dari rumah kalian. Falam tarji'u hatta asabtum hada, dan kalian tidak kembali kecuali sudah kenyang seperti ini. Fahada minan na'im, dan ini termasuk dari nikmat Allah. Coba Rasul memahami, berseharian penuh tidak ada makanan. Begitu dapat makanan, apa kata Rasul? Ingat, nanti di hari kiamat kita akan dimintai pertanggungjawaban. Coba, padahal apa? Makan cuma sekali dalam sehari. Lah kita Masya Allah Bapak sekalian, makan 3 kali kadang-kadang kurang. Tanduk Pak, malam ya jam 9
lapar, makan lagi. Belum lagi snacknya, belum lagi jajanannya, subhanallah. Tapi kita jangan lupa bahwa apa? Bahwa kita kelak di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, makanya Rasul pernah mengatakan bahwa manusia itu, Rasul mengatakan nikmatani mahbunun fihi makatsirum minan nas. Ada dua macam nikmat yang kebanyakan manusia mereka lalai. Yaitu apa? As-sihhat wal farah. Yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Maknanya apa kata Ibnu Katsir? Annahum muqassiruna fi syukri hataini ni'mataini, yaitu kebanyakan manusia mereka kurang di dalam mensyukuri kedua nikmat ini. Coba pernah nggak ngejawab? Syukuran mergani ngapa? Mergani kita bisa napas, ya kan? Jarang, nggak pernah gitu. Memang nggak seperti itu, ya. Masya Allah, bahwa napas Pak ya. Mungkin kita zaman COVID pernah dengar Pak ya. Sampai kalau ada mobil rumah sakit bawa tabung oksigen harus dikawal polisi, ya kan? Kenapa? Karena dirampas orang di jalan. Kenapa? Rebutan pengen napas Pak. Itu harganya berapa Pak kalau tabung oksigen itu? Berapa Pak? Berapa, lupa dulu, 2 juta ya? Apa kalau dalam sampah tabungnya saya 4 juta gitu? Katalah 2 juta Pak. Ini untuk semalam ya, sehari semalam ya. Coba untuk napas sehari semalam katakanlah 2 juta. Kalau sebulan 60 juta. Itu pun napas kita dengan apa? Berat. Apa bisa orang bawa tabung oksigen sampai bal-balan? Tidak bisa Pak. Ya, itu harus bayar sehari 2 juta. Sebulan 60 juta. 10 bulan berapa? 600 juta. Ini total umah bisa-bisa. Cuman sekedar apa? Sekedar napas. Subhanallah, ternyata nafas itu mahal Bapak sekalian. Nah, ini semua akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian Bapak sekalian, yang terakhir, kapan seorang dikatakan syukur kepada Allah? Para ulama menyebutkan syukur ini harus terpenuhi 3 hal. Yang pertama adalah dalam hati, al-i'tirafu bil qalb. Dia meyakini dalam hati segala nikmat datang dari Allah. Kemudian yang kedua dengan lisan, yaitu kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Jangan malah yang dipuji yang lainnya. Ini termasuk keliru ya, kadang-kadang kita dapat bantuan beras, boleh lagi presiden kita ini yang ngasih kita makan. Subhanallah, mana Allah? Keliru ya. Kita jangan mengatakan presiden. Presiden pun ngasih kepada kita kan apa? Dari Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Cuman apa? Cuman menyalurkan saja. Dan yang ketiga kata para ulama, syukur adalah apa? Dengan menggunakan segala nikmat yang ada untuk mentaati Allah. Allah berikan kepada kita sehat, gunakan sehat untuk ibadah. Allah berikan kepada kita harta, gunakan harta itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan seterusnya. Maka rukun syukur kata ulama ada 3. Dalam hati, dengan lisan, dan anggota perbuatan, yaitu menggunakan segala nikmat untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak sekalian sedikit yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang semakin menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teriring harapan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal soleh kita, mengampunkan segala dosa dan khilaf kita, serta semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.